Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan stambuk F231210053. Saya berasal dari program studi Perencanaan di Wilayah dan Kota, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, dan Universitas Tadulako. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kota Tangguh Bencana dengan bobot SKS 3 SKS dan di semester 4. Untuk pengertian Kota Tangguh Bencana, menurut Direktur Pengembangan Strategi PB BNPB, Kota Tangguh Bencana merupakan kabupaten atau kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat, waktu, dan efisien, sambil tetap mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya. Dan untuk tujuan Kota Tangguh Bencana yaitu pengembangannya untuk melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana, meningkatkan kerjasama antara para pengampu kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok yang peduli. Ini merupakan sumber dari BPBD Provinsi Banten. Kemudian untuk tujuan indeks ketangguhan daerah itu sendiri yaitu di mana tujuan indeks ketangguhan daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap, di mana dalam penyusunan IKD atau Indeks Ketangguhan Daerah ada dua pertimbangan awal yang digunakan, yaitu karakteristik wilayah dan potensi bencana pada daerah yang mau diukur. Dan untuk karakteristik wilayah dengan mempertimbangkan apakah wilayah tersebut memiliki lahan gambut atau tidak. Dan sedangkan untuk potensi bencana dengan mempertimbangkan 8 jenis bencana, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan lahan, serta terakhir kekeringan. Telah dijelaskan tadi yaitu 71 indikator yang diukur itu merupakan penjabaran dari 7 sasaran atau fokus prioritas, yaitu yang pertama perkuatan kebijakan dan kelembagaan, dan yang kedua pengkajian resiko dan perencanaan terpadu, yang ketiga pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik, dan yang keempat penanganan tematik kawasan rawan bencana, dan yang kelima peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, dan yang keenam perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh pengembangan sistem pemulihan bencana. 7 fokus prioritas dan 71 indikator tersebut dijabarkan menjadi 284 pertanyaan yang akan disebarkan menjadi daftar
kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait. Inilah yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan melakukan penilaian dan akan menjadi skor dalam Indeks Ketangguhan Daerah Kota Palu. Berdasarkan pengukuran indikator fokus prioritas ke-7 tadi, untuk pencapaian kapasitas daerah, maka kita dapat membagi tingkat kapasitas tersebut ke dalam 5 tingkatan, di mana 5 tingkatan itu yaitu yang pertama yaitu level 1, di mana daerah belum memiliki inisiatif atau dukungan untuk menyelenggarakan atau menghasilkannya. Dan untuk level kedua, di mana daerah telah memiliki pencapaian dalam upaya pengurangan risiko bencana atau telah melaksanakan beberapa tindakan, di mana tindakan tersebut yaitu pengurangan risiko bencana dalam rencana dan kebijakan, namun dengan pencapaian yang masih bersifat sporadis atau belum selesai atau belum sesuai kualitas standar, di mana dikarenakan belum adanya komitmen kelembagaan dan atau kebijakan sistematis. Kemudian untuk level ketiga, di mana komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait untuk pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis. Namun, capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh atau keseluruhan hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Kemudian di level keempat, yaitu dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil. Tetapi diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.